Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kangen? Pasti. Ibu juga kangen pada belajar bersama kalian. Sampai semester genap ini kita masih menggunakan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Jadi jarak bukanlah menjadi penghalang bagi kita. Kita masih tetap bisa belajar bersama, ya. Sampai semester genap ini kita masih menggunakan pembelajaran dari sekolah tidak jadi masuk di awal tahun 2021. Masing-masing dari kalian pasti punya tanggapan yang berbeda. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Pastinya dengan alasan yang kalian yakini. Nah, itu yang dinamakan tanggapan. Seperti materi pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang teks tanggapan. Yang pertama adalah objektif, yang kedua santun, dan yang terakhir adalah lugas. Objektif, kalian harus menanggapi segala sesuatu sesuai kenyataan, sesuai fakta, tidak mengada-ada loh ya. Kemudian yang kedua adalah santun. Berarti cara penyampaiannya harus berdampak positif meskipun hal yang disampaikan memang kurang baik. Apalagi kita orang Indonesia ya yang terkenal dengan keramah tamahannya dalam bertutur. Jadi sebaiknya gunakanlah bahasa yang baik. Hindari menanggapi sesuatu yang menyakiti. Lebih baik kalian tidak menanggapi apapun daripada menyakiti orang lain. Kemudian syarat yang ketiga adalah lugas, yaitu masuk akal. Menanggapi sesuatu yang bisa diterima oleh akal. Nah, itulah tadi hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam memberikan tanggapan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian tanggapan adalah penyampaian pendapat berupa saran, kritik, sebagai ungkapan persetujuan maupun tidak setuju mengenai suatu hal. Hal apa saja, Bu, yang bisa ditanggapi? Banyak, beragam, seperti suatu karya sastra, karya seni, peristiwa, fenomena, bahkan kebijakan pemerintah bisa kalian tanggapi. Penyampaian tanggapan bisa disampaikan secara lisan maupun tulisan. Secara lisan berarti disampaikan secara langsung. Sedangkan tulisan berarti ada teksnya atau ada dokumennya. Karena pembelajaran kita berupa teks, berarti kita bahas tanggapan secara tertulis ya. Nah, jika secara tertulis kita harus mengenali dulu struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi. Dan yang terakhir adalah penilaian atau penegasan ulang. Yang pertama adalah pernyataan umum. Nah, di bagian ini tertulis gambaran umum mengenai hal yang akan kalian bahas. Itu apa gambaran umumnya? Itu ada di struktur yang pertama. Kemudian yang kedua, deskripsi, yaitu bagian isi yang memuat informasi tentang data-data, pendapat yang mendukung atau pendapat yang melemahkan pernyataan. Nah, di bagian ini data-data ada di bagian isi. Kemudian yang ketiga adalah penilaian atau penegasan ulang, yaitu tanggapan kalian. Nah, di sini ada di struktur ini tanggapan kalian mengenai hal yang dibahas di bagian tadi. Tanggapan itu bisa berupa pujian, kritik, dan juga saran. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah pujian dulu. Nah, siapa yang tidak suka dipuji? Semua suka dipuji ya. Pujian yang kita sampaikan sebagai bentuk persetujuan dan mengungkapkan pujian itu harus tulus loh ya, tidak dibuat-buat. Bukan karena ada maunya baru memuji
memuji seseorang. Ketahuan loh kalau memuji itu tidak tulus, ya nggak? Contoh kalimat begini, wah kamu hebat sudah menjadi juara kelas, kalau saya tidak bisa apa-apa. Nah, kalimat ini rasanya biasa saja ya, tapi kalau kalimat ini menyiratkan, membuat orang yang dipuji tidak nyaman. Jadi berikanlah rasa nyaman, hilangkan kalimat-kalimat penjelas yang tidak perlu. Selain itu, yang harus diperhatikan dalam memuji adalah waktu. Lihatlah konteks sebelum memuji seseorang. Lebih tepatnya, pujilah seseorang seketika setelah melakukan hal-hal yang baik di hadapan orang banyak. Nah, karena kesaksian seseorang menjadi lebih bermakna, pujian lebih bermakna kalau karena disaksikan oleh orang banyak. Dan yang ketiga, hargai dan juga hormati. Memuji berdasarkan suku, agama, ras, atau penampilan fisik seseorang itu jangan sampai niat kita memuji malah diterima sebaliknya. Yang kedua adalah kritik. Nah, kalau berbicara kritik ini, banyak orang yang mengira kalau kritik itu menyerang. Kritik itu menyerang seseorang. Meskipun tujuannya dan bahasa yang kita sampaikan sudah baik, tapi masih dinilai kurang baik. Hindari mengkritik untuk mencari kesalahan orang lain, menjelekkan orang lain. Jangan sampai mengucapkan ujaran kebencian. Nah, ini biasanya terjadi di media-media sosial ya, di Facebook, di media-media yang lain seperti itu. Yang penting tujuannya dari kritik harus untuk membangun dan berdampak baik. Ya, meskipun niat baik tidak selalu diterima dengan baik juga. Jika bisa mengkritik, kalian harus mau menerima kritik. Jangan sebaliknya, suka mengkritik tapi tidak mau mengkritik orang lain, tidak mau menerima kritikan. Dan yang terakhir adalah saran. Nah, kalau saran ini alternatif dari kritik ya. Kritik itu beranggapan banyak menyerang. Tapi kalau saran, nah saran itu bersifat positif dan dapat dilihat sebagai bantuan. Ya, itulah tadi materi kita tentang teks tanggapan, dan Ibu harap kalian mempelajari lebih dalam lagi tentang teks tanggapan. Dan jangan lupa kerjakan ya tugasnya. Itu saja dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.